Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas mengenai berita yang saat ini sedang viral baik di sosial media maupun di portal berita. Ini berita perselingkuhan salah satu penyanyi yang mencuit platform Burung Biru. Tetapi kita tidak akan membahas mengenai kasus yang sedang terjadi, tapi kita mengamati kondisi masyarakat yang ada saat ini. Jadi begini, maka kawan berpikir mengapa berita perselingkuhan itu lebih cepat ditanggapi daripada berita mengenai tanggapan prestasi ataupun mengapresiasi, itu yang mungkin jarang, kecuali jika salah satu orang tersebut diapresiasi oleh orang luar ataupun berprestasi di luar negeri, itu baru di up sampai ke permukaan. Tetapi ketika ada seseorang yang meniti karir, berjuang, atau berusaha memberi yang terbaik di dalam sini, kita kadang sering mencemoohnya, sering istilahnya, ngapain sih ini orang cari perhatian kali, walah ini orang barangkali kepengen viral. Itu kadang aneh, ada rasa ingin menjelebkan, apa bahasa Indonesianya, menjatuhkan sosok-sosok seperti itu, padahal belum tentu yang dia lakukan bisa kita terapkan. Tapi ketika seseorang itu mengalami masalah, tersandung kasus, ataupun hal-hal yang jelek terjadi padanya, kita seakan-akan boleh dia akhirnya jatuh. Oh, dia itu sok suci. Oh, dia itu memang begini. Ini aneh, benar-benar aneh. Kita lebih senang melihat seseorang itu hancur, jatuh, ataupun istilahnya itu terpuruk. Tapi kita jarang sekali memberi apresiasi atau minimal ambil hikmahnya. Itu yang jarang sekali dilakukan oleh masyarakat saat ini. Kembali lagi ke kasus orang tersebut, sebenarnya tidak hanya beliau saja yang tersandung masalah seperti itu. Sebelumnya ada kasus penyanyi yang juga viral karena si vokalisnya menjalin hubungan dengan personel yang ada di grup tersebut. Belum lagi ada juga kasus yang lama sih aslinya, yaitu seorang motivator yang beritanya itu sempat viral, bahkan sampai membuat orang tersebut kehilangan jobnya, dan masih banyak lagi. Kita senang melihat orang berada di atas, yang kita sanjung-sanjung itu di atas, tapi ketika orang tersebut mengalami masalah, kita juga senang menjelebkan, menjatuhkan, bahkan ada yang sampai kena mental, bahkan ada yang, mohon maaf, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan cara ya itulah. Perlu kita ketahui bahwasannya hal yang seperti ini aslinya berbahaya. Walaupun memang kultur kita adalah masyarakat sosial, peduli dengan lingkungan dan juga apa yang ada di sekitar kita, tetapi kadangkala kekuatan sosial kita tidak dibarengi dengan kesadaran akan privasi, kesadaran akan pendidikan moral, dan juga pedulian kita terhadap sesama. Kita peduli ketika momen-momen tertentu seperti zakat ataupun istilahnya ada bencana alam, kita nyumbang, tapi kita jarang memberikan nasihat ataupun istilahnya itu teman mendengar. Minimal saat ini adalah kita kekurangan teman mendengar. Kita lebih sering meng-upnya di sosial media karena kita kehilangan orang yang kita percayai untuk kita curhat. Tapi kan ada Tuhan, orang kayak gitu berarti nggak bertuhan memang. Tetapi ada kalanya kita harus mencurahkan apa yang ada dalam dada kita, yang menjadi pikiran kita, disampaikan kepada orang. Karena gini, meskipun Tuhan Maha mendengar, tetapi jika didengarkan oleh orang lain, kita ada ketenangan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki frekuensi yang sama satu sama lain. Ketika kita terasa, dan ini akan menyimbangkan diri kita. Jadi itulah yang saat ini kita butuh. Dan masalah pribadi, selama itu tidak merusak ataupun mengganggu kepentingan umum, sebenarnya tidak perlu di-uplah. Tapi mau bagaimana lagi, kita memang gampang sekali, apa istilahnya, tersulut oleh berita-berita yang jelek. Tapi jarang sekali kita mengapresiasi sesuatu yang kecil. Barangkali yang diapresiasi yang satu golongan, tapi jarang sekali ada mengapresiasi sesuatu yang remeh-temeh seperti buang sampah pada tempatnya, terus bertegur salam, maaf. Kata seperti itu sekarang udah mulai jadi cobalah
kasus-kasus yang seperti itu kita ambil hikmahnya, tapi jangan semakin kita blow up sampai membuat kasus yang seharusnya penting menjadi tertutup. Kasus seperti itu, dan penyakit kita adalah kita selalu cepat tanggap terhadap sebuah kasus, tapi jarang sekali kita mengambil pelajaran yang terjadi pada kasus tersebut. Setelah kasus itu selesai, yaudah kita lupa. Orang yang belajar dari pengalaman adalah orang yang bijak, dan mungkin adalah tugas kita bagi kawan-kawan yang sadar. Marilah kita introspeksi diri. Jangan kita terbawa, mengikuti itu boleh, tetapi jangan sampai. Mungkin itu saja, terima kasih.